Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama terang dunia. Renungan kita hari ini berjudul Mengutamakan dan Memelihara Kasih Persaudaraan. Diambil dari Ibrani 13 ayat 1 yang berbunyi, peliharalah kasih persaudaraan. Apakah adik-adik suka bertengkar dengan saudara di rumah? Apakah adik-adik pernah mengatakan tidak mau punya adik atau kakak lagi? Kalau iya, yuk kita belajar dari kisah Yusuf hari ini. Seperti yang sudah kita tahu, Yusuf memiliki saudara laki-laki yang membencinya. Mereka iri hati terhadap Yusuf dan tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba, berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkasnya. Karena Yusuf menceritakan mimpi itu kepada mereka, maka saudara-saudaranya pun menjadi semakin benci kepadanya. Mereka bertanya dengan marah, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Namun, ternyata mimpi Yusuf itu bukan hanya sekedar mimpi. Yusuf mengalami mimpi yang lainnya, yaitu ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sewaktu ia menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya, ayahnya menegurnya dan berkata, "Masa ayah dan ibumu juga sujud menyembahmu?" Adik-adik, seperti yang kita tahu, mimpi Yusuf semua menjadi kenyataan. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memang akan sujud menyembahnya, dan di kemudian hari, dia memang menjadi penguasa. Yusuf bermimpi seperti itu pun bukan karena keinginannya sendiri, tapi sebenarnya Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi. Ayahnya yaitu Yakub sangat mengerti hal ini karena ia pun pernah bermimpi melihat tangga yang sangat tinggi sampai ke langit dan ada malaikat naik turun di atasnya. Apakah adik-adik ingat? Ayahnya mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, ia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti maksud mimpi itu karena mereka sangat membencinya. Jadi, mereka hanya menganggap bahwa Yusuf ingin menguasai mereka. Sedangkan Yusuf pun pada saat itu belum mengerti apa-apa karena dia masih muda. Ia hanya bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Sama seperti kita kalau bermimpi suka menceritakannya kepada keluarga kita di rumah. Namun, meskipun saudara-saudaranya begitu membenci dia, tetapi Yusuf mengasihi mereka loh adik-adik. Pada suatu hari, saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba di Sikem. Ayahnya mengkhawatirkan mereka. Jadi, Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mencari dan melihat keadaan mereka. Adik-adik, Yusuf mengetahui bahwa ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia pun tahu bahwa mereka tidak pernah bersikap ramah kepadanya. Tetapi, Alkitab mengatakan bahwa ia langsung menuruti apa yang disuruhkan kepadanya tanpa membantah. Yusuf lebih mengutamakan kasih persaudaraannya. Saat itu Yusuf masih jauh lebih muda daripada saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Mungkin saja dia tidak berani melawan. Tapi adik-adik juga pasti tahu, pada saat Yusuf menjadi penguasa di Mesir sekalipun, Yusuf tetap mengutamakan kasih persaudaraan daripada membalas dendam kepada mereka. Dalam cerita ini, mungkin hanya Yusuf yang mengutamakan persaudaraan, karena saudara-saudaranya yang sudah dewasa itu malah membenci Yusuf dan tidak terlihat bahwa mereka menyayanginya.
Namun sebenarnya Tuhan ingin kita selalu menjaga kasih persaudaraan karena membenci adalah sesuatu yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan juga ingin kita hidup dalam kasih dengan semua saudara kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu dengan oma, opa, sepupu, atau teman-teman kita karena kita sedang melakukan karantina mandiri, tetapi kita tetap bisa memelihara kasih persaudaraan kita melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain itu, tetaplah mendoakan mereka. Meskipun mereka jauh dari mata kita, tetapi mereka tetap dekat di hati kita karena kita selalu mendoakan mereka. Marilah adik-adik, kita memelihara persaudaraan dengan keluarga kita dan juga semua saudara seiman kita dimanapun mereka berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.